Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jenis-jenis serangan siber, bagian kebocoran data, dan tips menjaga keamanan komputer. Beranggota Resti Susilawati sebagai moderator dan pemateri 3, Siti Maulidah Hasanah sebagai pemateri 1, Uci Faujiah sebagai pemateri 2. Oke, langsung saja ke pemateri pertama oleh Teh Siti Maulidah. Kebocoran data adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pengunggahan data-data pribadi yang bersifat sensitif ke internet secara berlebihan. Biasanya pengguna yang melakukan hal ini sering mengabaikan dampak yang dapat ditimbulkan seperti namanya. Kebocoran data atau data leakage adalah saat data penting diakses atau diekspos oleh pihak luar. Data yang bocor bisa berbentuk fisik seperti flash disk, CD atau DVD, dan laptop, atau berbentuk digital seperti website, dokumen elektronik, email, atau semacamnya. Nah, karena data tersebut bocor, maka siapapun bisa mengakses dan memanfaatkannya. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena data penting tersebut bisa saja digunakan untuk keperluan ilegal. Jenis kebocoran data. Berikut beberapa jenis data yang paling sering bocor. Data finansial, detail kartu kredit, detail bank, keterangan pajak, bukti transaksi, hingga laporan keuangan, informasi kesehatan, riwayat penyakit, diagnosis, obat-obatan, dan semacamnya. Informasi personal seperti nama, nik, tempat tinggal, alamat, email, nomor telepon, hingga kebiasaan browsing. Kekayaan intelektual, paten atau haki, komunikasi, internal, rahasia bisnis atau perusahaan, blueprints, laporan bisnis, daftar konsumen, hingga strategi bisnis. Informasi penting lainnya, rekaman rapat, perjanjian, dokumen rahasia. Apa penyebab kebocoran data? Ada beberapa penyebab kebocoran data, yaitu 1. Orang dalam yang nakal. Sayangnya, tak semua pegawai mempunyai niat baik dalam bekerja. Tak jarang ada karyawan nakal yang justru menjadi penyebab kebocoran. Motivasi mereka beragam, mulai dari karena iming-iming uang, mendapatkan data penting, atau punya dendam kusumat dengan perusahaannya. Kedua, perangkat fisik yang tak dijaga. Seberapa sering Anda meninggalkan laptop, hard disk, handphone, atau perangkat penting lain begitu saja? Terutama saat berada di kafe atau working space, ternyata kebiasaan ini juga bisa menjadi penyebab kebocoran loh. Ketiga, terserang malware. Malware atau malicious software merupakan program penyusup yang dibuat untuk merusak perangkat dan mencuri data Anda. Contohnya, virus software, ransomware, dan semacamnya. Biasanya, malware akan menyerang melalui email, website, maupun aplikasi. Keempat, sistem yang bermasalah. Tak jarang, sistem yang bermasalah atau yang pengaturannya keliru juga bisa menjadi penyebab kebocoran. Ini akan memberikan celah keamanan atau bug yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Yang kelima, human error. Siapa sangka, ternyata salah satu penyebab kebocoran adalah ketidaksengajaan karena human error. Seperti salah mengetikkan nama penerima email, salah mengklik website, salah memasang aplikasi, dan semacamnya. Materi selanjutnya di sini ada apa dampak kebocoran data. Kebocoran data tentu menyebabkan dampak yang merugikan. Yang pertama, penipuan kartu kredit. Kebocoran detail kartu kredit Anda membuat orang lain bisa menggunakan untuk penipuan kartu kredit alias carding. Misalnya memesan barang, gift card, hingga membeli produk ilegal. Yang kedua, dijual di black market. Data yang dicuri juga bisa dijual di black market yang ada di dark web. Biasanya, pembeli akan menggunakan data tersebut untuk penipuan identitas, spam,
phishing, dan sederet aktivitas ilegal lainnya. Yang ketiga, pemerasan. Anda tahu perusahaan Anda akan diminta membayar sejumlah uang agar data penting tersebut tak dipublikasikan. Yang terakhir, bisa merusak bisnis. Bila data penting bisnis yang bocor, tentu saja bisa merusak bisnis Anda, baik secara reputasi, pangsa pasar, strategi ke depan, dan sebagainya. Contoh kasus kebocoran data diantaranya BPJS Kesehatan. Contoh kebocoran yang pertama ini mungkin masih segar di ingatan Anda. Pada bulan Mei 2021, BPJS Kesehatan mengalami kebocoran. Seberapa parah? Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia seperti nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, dan dijual di Ride Forum seharga 0,15 Bitcoin. Lalu bagaimana cara mengatasi kebocoran data? Agar kebocoran tak terjadi pada Anda atau perusahaan Anda, berikut beberapa tips yang bisa dicoba. Yang pertama, pisahkan data berdasarkan tingkat kepentingannya. Cara mengatasi kebocoran yang pertama adalah diusahakan memisahkan data berdasarkan tingkat kepentingannya, seperti jangan mencampur data yang bisa bebas dibagikan dan data penting di satu tempat. Dengan begitu akan mengurangi kemungkinan human error. Yang kedua, lakukan latihan keamanan cyber. Tak heran, human error menjadi salah satu penyebab kebocoran data, sebab masih banyak orang yang awam dengan keamanan data. Maka dari itu, lakukan latihan keamanan untuk Anda dan seluruh pegawai. Usahakan melakukan latihan ini dengan rutin agar benar-benar tertanam. Yang ketiga, kontrol email. Email menjadi sasaran empuk pencurian data. Seringnya terjadi pertukaran informasi penting melalui email. Maka sebaiknya Anda mengontrol email dengan menggunakan layanan filter email. Layanan ini mampu memindai email yang masuk dan keluar, apakah itu merupakan spam, terdapat virus, dan sebagainya. Yang keempat, pastikan semua software aman. Sudah banyak sekali kejadian di mana software ditumpangi penyusup malware. Oleh karena itu, pastikan semua software Anda aman. Bagaimana caranya? Selalu download dari situs resmi, jangan menggunakan software bajakan, dan selalu update rutin software Anda. Yang terakhir, jangan sembarangan mengunggah data. Era digital ini benar-benar membuat kita terlena dalam mengunggah atau membagikan data ke publik. Misalnya mengisi form, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mulai dari sekarang, usahakan untuk jangan sembarangan mengunggah data Anda. Pastikan website atau pihak tersebut benar-benar aman. Dan pemateri ketiga oleh saya sendiri, Resti Susilawati. Tip cara menjaga keamanan komputer. 1. Lakukan pemeriksaan data dan program di komputer secara rutin. Maksudnya yaitu pemeriksaan dari keadaan sistem operasi dan juga hard disk komputer Anda. Hal ini cukup penting agar performa komputer dapat baik dan stabil. 2. Pastikan komputer agar tetap dingin, tidak kepanasan atau overheat. Agar kinerja komputer dapat terawat dengan baik, maka pastikan agar kondisi suhu komputer jangan sampai overheat atau kepanasan. 3. Pastikan kinerja UPS tetap dalam keadaan baik. UPS merupakan kegunaan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pemutusan daya secara mendadak pada komputer, di mana sangat berbahaya jika mematikan komputer tanpa adanya prosedur shutdown. 4. Gunakan antivirus. Banyak tersedia antivirus berkualitas dan gratis yang bisa digunakan yang tidak kalah untuk menghancurkan virus yang berbahaya, seperti Avast, Avira, AVG, Norton, antivirus lokal, Smadaf, dan lainnya. 5. Update program-program penting. Lakukan update pada program-program penting, utamanya pada program keamanan komputer. Selain itu juga update operating system Anda yang original serta juga driver sehingga dapat lebih baik. 6. Berhati-hati dalam browsing, di mana situs-situs berbahaya dan juga tidak baik seperti situs porno, software ilegal atau bajakan, judi dan semacamnya sangat rentan terdapat kandungan virus internet pada situs-situs model seperti itu.
Untuk itu, browsinglah secara sehat. Untuk mengunjungi situs-situs yang baik dan bermanfaat, hindari situs-situs yang tidak baik. 7. Selalu scan file yang di-download. Jika file yang di-download berasal dari situs yang memang tidak terlalu dikenal keamanannya, mana Anda tetap perlu waspada. Untuk itu, lakukan scan pada file-file yang di-download. 8. Jangan membuka lampiran dan tautan di email dari sumber yang tidak jelas, di mana penyebaran virus internet juga sering terjadi via email, terutamanya apabila isi dalam email ada file seperti EG, VHS, BAT, dan dikirim oleh seorang asing. Maka Anda perlu waspada karena ada kemungkinan bisa-bisa virus internet itu ada di sana. 9. Lakukan backup pada data penting. Hal yang sangat menyedihkan bagi pengguna komputer adalah hilangnya data-data penting di dalam komputer dengan apapun sebabnya. Untuk itu, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka segera backup terhadap data-data penting milik Anda. Lalu simpan di tempat yang aman, seperti pada layanan cloud, internet, atau tempat lainnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.